Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam guys. Jadi buat apa ya, tutorial kali ini aku sama Hadian bakal ngebahas soal bab 4 ya. Katanya bentar lagi kuis ya, dan kemarin juga ada PR ya. Mungkin di sini aku sama Hadian bakal lebih banyak ngebahas soal-soal PR ya. Karena mungkin nggak tahu ya, kalau misalnya mau nanya konsep boleh ke kita berdua, ke Hadian juga. Kan kemarin kan titipannya dari dosen ya, semoga kalian udah paham konsepnya di kelas. Jadi di sini aku sama Dian lebih banyak ngebahas di soalnya. Oke, mungkin aku langsung mulai aja ya biar nggak lama-lama lagi. Aku coba share screen. Jadi di sini aku coba bakal bahas beberapa nomor. Sebenarnya eh, ini yang nomor satu itu soal yang aku pengen jelasin itu agak berbeda sama yang di PR. Terus ada soal nomor 3 dan nomor 5 juga. Yang sebenarnya ini beda, tapi aku tahu pasti kalian bakal apa ya, nyari di kulkas itu kan ada soal-soal serupa. Jadi gue ngebahas soal-soal serupa yang ada di kulkas itu, tapi ini bukan soal PR ya, paling beda angka lah ya, nomor 3 sama nomor 5-nya. Nah, mungkin aku coba ngebahas terkait tipe soal yang pertama di sini. Oh ya, bab 4 kan tentang integral di kontrol volume atau kontrol surface itu ya. Jadi di sini yang paling bakal banyak pakai itu adalah persamaan kontinuitas ini. Jadi kalau bisa dan teman-teman benar-benar bisa memahami konsep soal ini ya, tentang PT control surface dan control volume. Jadi pokoknya ya, perjumlahan dari ini integral control surface control volume adalah uh, biasanya kalau dia kontinu itu dia bakal sebenarnya nol gitu kan. Nah, dasarnya adalah ya kalau control surface itu yang mungkin kalian pernah belajar di SMA atau di FIDAS tuh, yang apa, kecepatan kali luas permukaan itu tuh tinjaunya kan dari sebuah permukaan surface kan. Nah itu apa, peninjauan di control surface. Kalau control volume gitu kita melihat di sistem utamanya. Misalkan ini ada kompresor. Nah control surface yang mana? Control surface yang ini. Ini kita control surface nih. Oke. Okay. Suara gue suka. Oke. Okay. Nah yang ini control surface. Nah, di sini ini kita lihat nih kayak di dua permukaan ini gimana sih. Nah, kalau control volume ini kita melihat di satu sistem utuhnya di sini, gitu kan. Ini kontrol volumenya. Nah, habis itu dari ini CS ini kontrol volume. Nah, gimana caranya bahwa penjumpaaan ini itu sama dengan 0, gitu kan. Di soal pertama, misalkan di sini ada kasus udara dengan massa jenis 1,29 kg per meter kubik masuk ke kompresor yang memiliki volume 0,6 meter per kubik melalui pipa berdiameter 6 cm dengan kecepatan uniform 105 meter per detik. Nah, di sini ceritanya ada sebuah fluida gas masuk dengan rho sekian, berarti ini rho ini kan, rho satunya. Terus terus tuh dia volume si apa namanya, volume udaranya itu volume si kompresornya itu 0,6 meter kubik, terus diameternya 6 cm si pipanya. Terus di situ dia bilang kalau kecepatan masuknya tuh 105 meter per second. Dan ya pokoknya berarti kalian ini kecepatan terus meninggalkan tangki. Nah, pas dia keluar tangki kompresor itu si densitasnya tuh berubah gitu kan, semakin lebih besar gitu. Kan kompres kan di kondens ya, jadi lebih padat gitu ibaratnya. Jadi density-nya akan naik. Terus di sini lajunya 0,15 meter kubik per second debitnya kan. Ingat sini ada debit, terus juga ada kecepatan, volume, dan sejenis. Kalian harus hafal semuanya. Terus yang ditanyain apa, pertama adalah laju massa yang masuk. Laju massa itu kan m dot ya. M dot in dan M dot out. Habis itu tentukan laju perubahan massa. Berarti kayak gimana sih, M dot ibaratnya sebenarnya selisihnya aja gitu. Selisihnya aja dari si M dot in dan M dot out ini. Kan laju massa kan, laju perubahan massa. Jadi selisihnya gimana sih pas udah masuk dan keluar, dia bakal lebih cepat atau lebih apa, lambat gitu, meningkat atau menurun. Nah, di situ terakhir adalah perubahan densitasnya. Nah, berarti kita tadi balik lagi, kita mulai dari si persamaan kontinuitas ini.
dibilang kalau di sini kita dapat nih dilihat control surface-nya dulu tinjau. Control surface kan kita bisa ngedefine dari si m.in dan m.out-nya. Nah, di sini aku acuannya dari m.in yang min dan m.out. Intinya selisih ini tuh tambah ini jadi 0 ya guys. Nah, habis itu didapat jadi ini kan ini yang control surface apa namanya tinjauan daerah si control surface-nya. Terus control volume apa? Kita define sebagai volume kan integral dari d volume kan itu volume dikali do rho per do t. Nah itu sama dengan m dot in per m dot out. Ini kita pendapat. Nah kita bisa define lebih ringkas lagi. Jadi kan apa massa jenis dikali volume adalah massa. Jadi perubahan si massa dalam waktu itu m dot in min m dot out itu sama dengan kayak ini yang dicari di B. Nah kita mau cari nih m dot in dan m dot outnya. Kita harus tahu m dot itu rumusnya apa sih? Rumusnya adalah bit dikali massa jenis. Karena kan kalau misalnya melihat dari dimensinya meter kubik per second dikali kilogram per meter kubik itu udah kilogram per second. Nah intinya laju massa tuh ingat ya kilogram per second. Mungkin di termo juga dapat belajar ya tentang itu laju massa. Nah untuk m dot out sebenarnya mudah ya, langsung kayak key dot out sini kan udah diketahui ya, key dot outnya itu 0,15 kali meter kubik per second. Terus ini ada row outnya itu diketahui juga di soal 1,8 kilogram per meter kubik. Nah tapi m dot ini yang perlu effort karena Qin ini kita belum tahu berapa gitu kan. Tapi sini diketahui nih apa kecepatan masuknya ya ada 105 meter per second sama dengan ini diameternya kita bisa tahu si luas permukaan pipa ini. Nah, habis itu kita cari nih debitnya berapa itu kan. Kecepatan dikali luas permukaan pipa dapat nih 0,3 meter kubik per second. Baru kita dapat laju si laju masuk si udaranya. Itu debit dikali massa jenis kan. Didapat 0,3 dikali 1,29. 1,29 diketahui di soal dapat 0,3387. Nah, jadi kita bisa lihat nih kalau misalkan saat masuk m dot in itu lebih besar dibanding m dot out. Jadi bisa dibilang kita bisa ngejawab nih sebenarnya di nomor 2 juga yang B, sorry. Itu kalau misalkan lajunya bakal berkurang. Jadi sini ini berkurang ya. Nah, di situ ditanya kan tentukan laju perubahan massa. Perubahan massa berarti selisihnya dari laju massa tersebut. Nah, berarti kita cari selisihnya didapat 0,387 dikurang 0,27 itu sama dengan 0,113. Nah, selanjutnya itu ditanyain perubahan densitasnya gimana. Nah, kita kan tahu kalau densitas itu adalah massa dibagi volume. Jadi kita tinggal ambil poin B nih dibagi sama volumenya kan poin B itu adalah massa per laju massa. Berarti laju densitas tuh laju massa dibagi volume. Nah, dari 0,113 dibagi 0,6 dapat 0,19 kg per meter kubik per second. Nah, terus ini sebenarnya masih agak kurang apa ya? Mirip sama yang nomor 1 sih ternyata. Menurut gue. Soalnya pas aku lihat lagi di arsip tuh ada yang lebih mirip. Tapi sebenarnya idenya kalau yang nomor 1 DPR itu kan di sini ada ini kan kayak ada dua yang masuk terus ada yang satu keluar. Terus yang ditanyain tuh adalah si rho-nya kan. Rho pas sudah dicampur gitu. Rho pas sudah dicampur dalam waktu tertentu. Nah, itu gimana? Itu kita bisa sama kayak tadi kita bisa based on persoalan kontinuitas ini gitu kan. Kita define dulu gitu. Pertama yang control surface pastinya kita bisa lihat dari ini kan dari pas keluar ini control surface itu aku define saya m dot in min m dot out. M dot ini apa? M dot ini berarti yang ini kan yang 1/2 Qin dikali omega W terus Qin kali SG rho. Nah, Qin-nya berapa? Qin-nya sini kan 3 liter ya. Nilainya sama. Jadi kayak udah Qin itu Q1 9 Q2. Ini dikali dengan ini penjumlahan si rho ini nanti didapatkan jumlah m dot ini. Terus ada m dot out-nya. M dot out-nya berapa? Nah, Q dot out-nya itu sama dengan penjumlahan Q1 sama Q2. Q1 sama Q2 kan nilainya sama. Berarti 2 kali 3 kali 10 3 itu dikali si
ini m.in dan m.out-nya CS-nya. Nah, kalau CV-nya sama kayak yang awal, itu kita bisa define dari persama ini berarti volume kalau yang dia harus ditentukan. Ini satu, berarti ini satu kan. Satu. Nah, dari sini kita bisa ini kan dapat doro per dote m.in min m.on doro per dote. Di sini tuh tadi kan ada variabel ro ya. Nah, kita selesaiin aja secara kalkulus gitu kan. Yang si m.in min m.out-nya kita pindah ke ruas kanan, terus dote-nya pindah ke ruas kiri gitu kan. Habis itu kita integralkan berdasarkan ya apa namanya titik awal titik akhirnya. Kalau untuk yang si ini kan dari kondisinya kan dikasih tahu ya. Lalu pada T0 detik dimasukkan air dan cairan dengan pas T0 itu baru dimulai si kondisi gambar ini gitu. Berarti gimana? Itu bocor ya? Oh, oke, mau jelasin dikit yang bisa sama dengan Q2. Kenapa kisah sama dengan Q2? Di sini di state gitu loh. Mana ya? Nih, kalau misalkan bagian bawah dengan debit yang sama. Jadi ini sama ini debitnya sama. Berarti Q1 sama dengan Q2 gitu kan. Oke, Q1 sama dengan Q2 berarti pokoknya laju sama ini dengan ini tuh sama-sama 3 liter per second gitu. Berarti laju masanya berapa ya? Q dikali rho kan. Q ini Q ya Q1 kali rho air, terus Q1 dikali SG dikali rho. Nah, oke, balik lagi ke yang tadi. Initial condition si waktu itu dari 0 sampai 60 second. Nah, 60 second kan ditanya saat setelah 1 menit ya. Terus kalau yang ininya apa integral si masa jenisnya tuh berapa gitu. Itu untuk initial conditionnya itu adalah si rho air. Kenapa rho air? Di sini dia di state tangki awalnya berisi 1 meter kubik air. Berarti awalnya tuh nilai densitasnya ini kan 1000 kg per meter kubik atau rho airnya. Terus habis itu berubah sampai ke rho tertentu yang mau kita cari. Terus itu nanti diselesain lah dapat hasil yang ya mungkin nanti bakal ada learn atau apa, tapi ya nggak mau jelasin lebih ringkas, tapi idenya adalah kayak gini. Harusnya kalian udah aman lah ya, soalnya aku juga minta jawaban ke Ilham, jawabannya aman sih katanya kalau misalkan ada beberapa yang nggak teliti dan lain hal. Oke, untuk yang apa namanya kontinuitas itu gini, ada yang mau tanyain dulu nggak? Terus yang pertama. Oke, kalau ada gitu gue lanjut aja kali ya. Terus yang mirip nomor 3. Gue nemu di soal kulkas dan mirip, dan mungkin ini juga referensi kalian buat ngerjain nomor 3 ya. Soal misalkan ada mobil pembersih salju ingin membersihkan tumpukan salju, punya ketinggian 40 cm. Berarti ketinggiannya si D ini ya. Si D ini. D ini. Terus lebarnya 80 cm. Jadi kalau misalkan kita define ini tuh Y, itu Y, ini tuh X, terus ke ini tuh Z ya. Nah, pokoknya di sumbu apa namanya? Nah, di sumbu Z-nya, ini kan sumbu Z ya, ini Z ke X berarti ya. Ini Z ke X, itu nah, dia bilang kalau lu lihat dari atas, itu tuh si saljunya tuh punya apa namanya, lebarnya 80 cm. Nah, di situ salju meninggalkan pisau maupun sekarang yang ditunjukkan dalam sketsa. Nah, dia tuh bakal ninggalin, nah, ini saljunya ya. Nah, dia salju bakal masuk nih ke sini set gitu kan. Nih, terus ini salju masuk ke sini. Terus dia ke atas gitu. Nah, jadi nanti ada salju yang arahnya ke atas itu kan. Karena ya di crop lah gitu. Terus jika gesekan antara salju dan pisau diabaikan, berapa besarnya daya yang diperlukan untuk membersihkan salju jika kecepatan mobil kursi salju adalah 20 km per jam. Jadi ini aku asumsiin kalau kecepatannya itu konstan ya, nggak ada percepatan.
kayak dia 20 km per jam aja terus. Nah, itu ya kita coba define kan. Pertama, kalau salju, aku anggap ini sebagai air di saljunya, jadi pokoknya 1000 kg per meter kubik, karena sini nggak diberitahu juga ya. Atau diberitahu ya dulu. Ya. Terus kecepatannya itu 20 km per jam. Kita konversi dulu ke meter per second karena satu internasional jadi 5,56. Itu luas permukaan saljunya. Ini digunain buat nanti pas define control surface-nya kan. Itu kita lihat di satu ininya itu dari lebar sama tingginya itu dapat 0,32 meter persegi. Meter persegi. Terus dicari P-nya kan. Ini ada beberapa asumsi. Pertama, alirannya uniform, terus juga tanpa gesekan, terus steady state, incompressible, si fluidanya, dan kecepatan konstannya. Nah, habis itu kita bisa reverse ke hukum kekalahan momentum. Hukum kekalahan momentum yang mungkin bisa dibaca terkait ada gaya surface, gaya body gitu kan. Nah, pokoknya diakumulasi kayak gini guys, ada Fs plus Fb, si gaya surface sama gaya body itu dikurangi, itu kan si fluidanya ke sini ya. Harus ada diagram gayanya, nah ini. Kayak Fs sama Fb ke sini, terus ada gaya mobil ke sini, terus dikurangi juga kan sama percepatan mobilnya, tapi ini nggak ada percepatannya, dianggap 0, nanti dicoret. Itu ini nilai ini tuh sama dengan jumlah si persamaan kontinuitas yang tadi. Enggak, beda sih, ini dikali, tapi ingat ini dikali sama kecepatannya ya. Karena kalau yang ini kan tekanan ya, aku lupa. Nah itu. Jadi ini harus diingat-ingat ya. Persamaan kontinuitas hukum kekalahan momentum. Itu jumlah gaya F itu sama dengan ini. Terus dari sini kita bisa coret-coret kan. Pertama A-nya 0. Terus juga Fs sama Fb-nya kita anggap tidak ada asumsi. Terus si satu Fm, si gaya mobil kan. Si gaya yang mobil butuhkan sama control surface-nya. Control surface itu kita lihat dari si fluidanya kan. Sama si mobilnya. Nah, di sini kita bisa lihat rumusnya adalah si kecepatan mobilnya kan V1, terus dikali dengan massa jenis salju, habis itu dikali luas permukaan salju, nah terus dikali sama kecepatan yang ditimbul sama salju. Itu ada dua kan. Pertama yang dari mana ya? Nah ini, yang dari sini, ini salju ngasih ya, salju ngasih ke sini satu, terus juga sama yang dari sini, yang V2 ini yang pas dia ke atas. Nah, terus V2 ini kita konversi ke sumbu X karena balik lagi ini semua kita ninjaunya di sumbu X. Jadi kita coba mengkonversi si kecepatan salju yang ke atas ini, kita konversi ke sumbu X. Itu gimana? Ya, karena ini di sini 45, dia kan ke sini ya. Kita turunin itu. Bisa jadi sebenarnya lebih ke sin 4 ya. Sorry. Itu kan 45 derajat juga. Sin 4. Ya. Nah, itu 45 juga. Jadi ini cos 45. Habis itu pas dia turunin ke sumbu Z sama X, nah kita dari Z sama X ini kita konversi lagi ke sumbu X, berapa sumbu X-nya kan. Ini F2X tuh si kecepatan duanya, kecepatan salju yang ke atasnya itu kita konversi ke sumbu X. Itu dari ini kan 30 ya. Di sini ini kan 30 sini. Ini kan 30 berarti dari sini ke sini itu 30 derajat. Berarti diproyeksiin jadi F2X, F aksen 2X cos 30 jadi F2X. Jadi ini cos 30. Ini cos 30-nya dari sini. Jadi FM tuh sama dengan rho V1 kali A dikali V1 cos 45 cos 30 tambah V1. V1 itu dari yang ini kan. Dari konversi nilai mobilnya, kecepatan mobilnya. Nah, habis itu kita jumlahin, dapatlah segini gitu kan. Pertama rho-nya 1000 kg per meter kubik dikali kecepatannya tadi 5,56, terus dikali dengan 0,32 dari luas permukaan saljunya, terus kali sama yang tadi sudut-sudutnya proyeksinya. Setelah itu udah dapat nih gaya mobilnya, baru kita konversi ke dalam untuk daya. Daya itu kan gaya dikali kecepatan. Jadi kecepatannya udah dapat 5,56. Jadi 11,1 kilonewton
dikali 5,56 meter per second, dapat 61,6. Nah, mungkin perbedaannya sama PR cuma beda angka doang ya harusnya. Nah, ya ketinggiannya 20, tingginya 20, terus lebarnya 60. Berarti berapa nih si ininya kan? Apa namanya? Kecepatan mobilnya kalau sampai 40 km per jam. Berarti perubahannya di V, terus juga sudutnya juga beda ya. Yang ini 30, di sini 4, yang tadi 45, ini 30. Jadi tinggal diubah-ubahnya bisa dapat hasilnya. Itu. Oke, mungkin aku lanjut dulu ya biar bisa ngebahas banyak. Soalnya ada 6 soal dan nggak tahu ya, aku targetinnya nggak lama-lama karena masih puas juga. Kak, aku boleh Oke, nanya bentar gak? boleh Javier, kenapa? Itu FM-nya berarti game mobilnya berarti ke kanan atau kiri? F mobil harusnya, ntar, ini kan F ke sini. Menurut aku harusnya ke sini sih. Ini FM ke sini deh. Ini kan salju masuk. Harusnya gaya mobilnya kan ke sini ya. Bener nggak? Kok kamu gimana sih? Oh, di atas? Gambar yang atas tuh. Ini maksudnya ke mirror gitu tuh, Chris? Iya, ke mirror. Sorry. Javier, iya ke mirror. Oh, Iya, iya. Jadi ini kan dari saljunya masuk ya. Terus FM-nya ke sini. Ini F-nya F dari saljunya. Aman nggak? aman enggak? Oke. Kak, Lagi? aku mau nanya Kak. Boleh, Mau Zat? nanya Kak, Eh, Ya, ya. tadi kenapa FS sama FB-nya FS-nya dicoret Kak? Nah, jujur soalnya aku juga agak ragu sama F sama FB. Soalnya kayak di define di buku tuh kan FS sama FB tuh ini ya. Tapi mungkin menurut aku ya FS sama SB itu di sini kan kayak sebenarnya udah di define di sini gitu loh, control surface sama control volume ini. Nah, kenapa yang control volume nggak ada? Di sini kan jadi FS sama FB ini berarti nggak ada lah, nggak di define juga kan di soal. Jadi nggak masuk ke perhitungan atau enggak dia di define sebagai ini control volume dan control surface yang ada di sini. Terus kenapa control volume itu nggak ada? Kenapa di sini masukin control surface aja? Itu karena di sini kan kita bisa ninjaunya cuma dari si apa ya, saljunya aja gitu kan. Ini salju yang nabrak gitu. Jadi kita nggak bisa ngeliat itu sebagai satu sistem gitu. Cuman kayak apa ya, kita cuma bisa mandang sebagai satu permukaan salju yang nabrak gitu kan, nabrak-nabrak gitu, bukan dalam sebuah sistem volume gitu. Jadi eh, FS sama SB ini aku coret karena pertama nggak di define di sini juga di soal. Terus ini tuh sebenarnya udah ke define juga atau di artian lain itu ke define juga di control volume sama control surface yang ini. Itu mungkin itu sih dari aku. Mungkin dari Aziz gimana menurut? Berarti nanti kalau kayak di soal itu FS sama FB-nya dikasih tahu gitu ya Kak? Secara eksplisit gitu? Atau Iya, gimana? biasanya di define, harusnya sih di define juga sih FS sama FB-nya gimana, atau enggak ya itu gitu. Kalau misalkan di define berarti kita anggap aja nggak ada, tapi tetap ini tuh komponen control volume sama control surface ada gitu. Oke Kak, makasih Kak. Oke. Kak, permisi mau nanya boleh? Boleh, boleh. Yang tadi soal mobil salju tuh, kenapa nggak sin 45 kan tadi Mas? Pakai Oh, kos 45. sebenarnya sebenarnya ya menurut aku harusnya ini sin 45, tapi karena in case di sini sama-sama 45, jadi eh aku mandangnya itu dari sini, yang dari V2 ke V2X, V2 ke V aksen 2X. Itu kan 45 juga. Jadi aku sini define-nya cos 45. Tapi kalau nge-refer dari soal, kalian nulisin harusnya sin 45 aja gitu. Jadi biar mungkin di soal PR tuh harusnya sin 45 gitu. Aman nggak? Oh, tapi kalau misalkan 45 ganti 60 gitu berarti sin 60 kan? Iya benar sin 60. Soalnya kan ini ngeproyeksiin si kecepatan saljunya gitu ke sumbu X-nya aja kan. Jadi Iya. ya itu tricky. Ya. Sama satu lagi sih Kak, boleh nggak? Apa tuh? Itu masih bingung nih, kan minus V2X itu kan searah sama arah mobil ya, ke Hmm, kiri. iya. Kenapa dikasih minus lagi gitu? Minus V2X. Nah, sebenarnya
juga sebenarnya agak bingung masih di sini. Tapi aduh, aku nggak bisa jawab dengan pasti ya yang ini. Tapi ini kalau asumsi aku adalah gini. Jadi asumsi aku ini tuh salju, ini dari salju. Jadi ini min V1 dulu sini, terus min V1 di sini sama tambah sama yang ke atasnya kan, min V2X. Min V2X. Jadi ini tuh kan salju berlawanan kan. Salju berlawanan sama si kecepatan mobilnya. Jadi di sini kayak sama-sama min gitu, min V2X sama min V1. Mungkin boleh koreksi kalau teman-teman kalau ada yang mau ini. Mungkin itu sih aku nggak bisa ngasih jawaban pasti, tapi asumsi aku itu kayak dua-duanya dari salju yang kayak arahnya sama gitu kan sebenarnya. Jadi ini kayak penjumlahan kecepatan yang dari si salju dari datarnya sama yang pas dia naiknya. Karena di sini di akhir jadinya kayak dijumlah gitu. Itu dari aku sih. Gimana kalau dari teman-teman? Kayak atau Oke, Andia Kak. nanti. Makasih, Kak. Oke. Sekarang ada lagi yang nanya. Oke, kalau gitu aku lanjut kali ya ke yang roket air. Sini ada pada mainan roket air, airnya dalam keadaan suhu 10 derajat Celcius dimasukkan dalam roket plastik dan diberi tekanan dengan pompa tangan. Pompa tangan, terus roket tersebut dilepaskan dan menempuh jarak yang cukup jauh di udara. Jadi pas dia diluncur, itu kan ada kecepatan ke bawah. Itu adalah VE. Asumsikan bahwa roket air memiliki massa 40 gram, jadi si roketnya sendiri 40 gram dan diisi dengan air yang masanya 120 gram. Tekanan dalam roket, si PA-nya, ini dalam gauge ya, berarti nggak mempertimbangkan si atmosfernya, itu 110 kilopascal. Luas penampang outlet atau yang pas ngeluarin itu, ini nih yang bututnya ini, itu adalah 1/10. Okay. Sorry, ini yang ini. Ini 1/10-nya dari luas permukaan si roket yang di bawah itu. Nah, terus diameter roketnya ininya diameter segininya itu kan ini D-nya dijelasin juga itu 6 cm. Asumsikan persamaan Bernoulli berlaku untuk aliran air dalam roket. Abaikan gesekan udara, hitungan kecepatan maksimal jaraknya. Terus ini ada beberapa asumsi yang penting, pertama incompressible, si gasnya sama tanpa gesekan yang disebut di soal. Terus kita berangkat lagi dari rumus persamaan kontinuitas, itu kontrol surface sama dengan tambah kontrol volume itu sama dengan 0. Ini sama min rho kali V R, R-nya roket, volume kecepatan roketnya dikali AN, terus D. Oh ya di sini ingat ya kalau V itu yang nggak ada garisnya sama V yang nggak ada garisnya itu kecepatan, kalau V ada garis itu volume dan sampai kebalik. Terus D per dot T itu D per dot T kontrol volume, rho kali dou V itu sama 0. Kita define ini, itu yang di kontrol volumenya. Jadi kita substitusi ya, dipindahin lah ke ruasnya. Jadi di kontrol volume itu kita bisa define itu persamaannya itu ini. Rho kali V kecepatan keluar dikali luas permukaannya. Terus sama dengan, nah ini kita bisa define sebagai laju alir gas yang keluar, atau kita define lagi sebagai perubahan massa per waktunya, karena kan yang keluar nggak ada yang masuk kan ini cuman benar full yang keluar, gas yang keluar doang gitu. Jadi yang merubah massa itu cuman gas yang keluar ini. Terus kita define dulu dm per dt itu apa gitu. Kalau kita misal pertama initial conditionnya saat M0, itu M-nya M0. M0 itu berarti pas di massa utuhnya kan. Itu 160 gram. Terus saat waktu sekian, M-nya itu sama dengan M. Ini ya kita ibaratkan M aja. Jadi DM itu apa ya? Berarti perubahannya M min M0. Terus DT-nya berapa ya? T min 0 kan. T. Berarti M min M0 sama dengan min M. Ini kenapa negatif? Karena ini ke bawah ya. Secara garis gaya kita anggap itu negatif. Nah, berarti kita bisa define M itu sama dengan M0 min M dot E kali T. Nah, habis itu persamaan kekalahan momentum lagi nih. Sama kayak yang tadi. Yaitu tuh Fs tambah S. B min A
referensi rho dV terus D per dot T kontrol volume terus kontrol surface. Di sini kenapa Fs sama Fb-nya tuh karena apa ya? Di sini tuh nggak bisa di define gitu, aku lupa. Pokoknya nggak bisa di define dengan baik. Fs-nya tuh nggak bisa di define di sumbu Y karena ya kok kita nggak bisa ninjau di kontrol volume gitu. Nah, habis itu didapat nih bersama akhirnya G rho dV min A CV rho dV volume terus sama dengan kontrol surface-nya dari Vxyz rho Vxyz dA. Nah, itu kita lihatnya di sumbu Y dong kan. Kalau di sumbu Y berarti kita bisa dapat nih min G MCV. MCV itu ya kekalan si massa saat kontrol volumenya itu. Terus min percepatan kontrol volume si roketnya dikali MCV terus min kecepatan keluar dikali laju alir keluar kan. Laju alir keluar itu dapat dari sini. Ini kan laju alir keluar. Itu bisa dapat laju massa. Terus kita substitusi MCV-nya itu sebagai M kan, M pada saat T tertentu gitu kan. Yang udah kita define sebenarnya M0 min M dot ET gitu. Kita substitusi, dapat persamaannya ini. Habis itu kita bisa ngambil dari ACV. ACV kan bisa kita define sebagai, bisa kita ambil kecepatan dari percepatan ini. Gimana caranya ya kita define kalau kecepatan itu kan turunan perubahan kecepatan terhadap waktu kan. Ini dCV per dt gitu. Dapat ini, so kita integralkan masing-masing gitu kan, karena ada VCV per dt. Yang luas kiri itu terhadap kecepatan, terus yang kanan terhadap waktu gitu. Sama kayak yang tadi kasus pertama kita pakai integral. Sini dapat min VLN M0 min M dot T per M dot E gitu, min GT. Nah, kita udah define si VCV-nya, tapi kita nggak tahu nih berapa sih M dot E-nya, karena di sini yang di define cuman P-nya, terus masanya, sama diameternya doang kan. Gimana sih caranya? Nah, kita pakai rumus persamaan Bernoulli, karena di sini juga disebut asumsikan persamaan Bernoulli berlaku untuk aliran air. Jadi kita tinjau saat waktu awal dan waktu akhir V0. Nah, kedudukannya pas initial sama yang pas dia keluar. Kita define ZI sama ZE-nya sama, posisinya sama di titik ini. Terus P-nya sama dengan PATM. Sementara inisial itu Gauss sama ATM. Bentar, di sini berarti inisial. Habis itu didapat ya pokoknya P itu kan P Gauss yang ada di dalam sama yang di PATM-nya. V0-nya dari sini ya guys, ini V initial, ini exit. Nah, habis itu didapat lah ya, pokoknya PIG plus PATM per rho plus PATM per rho plus V kuadrat per 2. Pokoknya disimplifikasi jadi kecepatan keluar itu sama dengan akar 2 kecepatan Gauss-nya aja dibagi massa jenisnya. Massa jenisnya air jadi 1000 kg meter kubik dapat 14,83. Habis itu dari tadi kecepatan yang exit-nya kita bisa dapat nih M dot E-nya. Dari ya rho kali kecepatan keluar dikali luas permukaannya. Luas permukaan itu kan berarti 1/10 dari diameter luas permukaan roketnya kan. Dapat segini, terus M dot E-nya dapat 4,19. Nah, kita define nih kecepatan maksimal itu pas kapan? Pas airnya habis, pas benar-benar udah keluar semua nih. Berarti itu udah sampai ke ketinggian kecepatan yang paling maksa, udah paling atas sih berarti kan. Kalau parabola itu udah benar-benar mau akhir itu paling cepat. Nah, habis itu kita define tadi kan M dot T sama dengan M air, itu dapat T-nya segini. Itu baru kita udah dapat semua komponennya, baru kita masukkan rumus VCV. Tuh kita define kecepatan maksimal. Dapat tuh min 14,83, terus juga M0-nya tuh 0,16 dari tadi 160 gram ya. Terus 4,19 kg per second yang tadi kita dapat dari M dot E, terus juga 0,0 dari T yang tadi
sama kecepatan gravitasi dapat tuh 68,7 meter per second. Ini itu yang roket ini. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum aku atur kehadiran. Ini tricky banget jujur sih buat aku juga. Jadi sini idenya adalah pertama ninjau dulu persamaan kontinuitasnya gimana, buat ninjau perubahan masanya itu kayak gimana sih buat didapat nilai ininya kan, nilai waktu saat dia maksimal. Itu kita tinjau juga dari si hukum kekalahan momentum untuk dapat hubungan si kecepatannya kan, kecepatan terhadap laju keluar airnya gitu. Itu sih dia akan dapat kecepatan maksimumnya. Oke, ini nggak ada yang nanya. Aku oper ke Hadian. Hadian ada nggak? Hai. Oi, mangga. Lu udah main? Oke deh. Oke, udah. Bentar. Gue lupa, gue belum join Zoom di sini. Bentar. Itu suara gue jelas nggak? Jelas, jelas. Oke. Ya, halo semua. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di tutor kali ini, gue bakal ngebahas terkait PR atau soal-soal yang mirip PR di nomor 2, 4, sama 6. Nah, dimulai dari nomor 2 ya. Kan nomor 2 itu kan soalnya apa namanya, ada suatu elbow. Jadi elbow itu buat kalian yang belum kebayang, elbow itu adalah sambungan pipa. Jadi kan pipa itu kan ada yang ukurannya beda-beda. Nah, kalau kita mau nyambungin pipa dengan ukuran beda itu kita biasanya menggunakan elbow kayak gini. Kalau di soalnya sebenarnya mirip kayak yang di PR, tapi kan di PR itu kan emang cuma apa ya, eh, bentuknya doang yang dibalik itu. Jadi dia si apa namanya, elbow-nya itu bentuknya ke arah sini, kayak bentuk angka 7. Oke. Jadi seperti pengerjaan soal tentang momentum yang lain, pertama-tama kita perlu menganalisis segala hal yang kita ketahui dan apa yang ditanya. Jadi yang ditanya itu adalah evaluate the components of force that must be provided by the adjacent pipe to keep the elbow from moving. Jadi kan, soalnya kan di sini ada pipa nih. Jadi kayak berapa gaya yang harus diberikan pipa ke elbow agar si elbow ini dia tuh nggak bergerak ketika diberikan fluida dengan properti seperti ini. Oke, pertama diketahui bla 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 ini dari Q1, P1, A1, kemudian massa elbow, kemudian internal volume, P2 sama A2. Bedanya mungkin ini juga kalau disoalkan elbow-nya di itu enggak ya? Di soal itu, oh nggak tahu ya elbow-nya tuh, sorry, massa elbow di cutting atau diasumsikan 0, tapi kalau di sini tuh massa elbow itu ada. Itu di sini massanya 10 kg. Jadi itu kasus apa namanya? Kasus Reynolds Transport Theorem tapi yang pakai momentum ya. Jadi untuk eta sama mi-nya tuh harus didefinisikan sesuai dengan momentum itu sendiri. Jadi ada juga beberapa asumsi yang diberikan. Pertama itu uniform flow, kemudian PATM itu 1 kPa. Oh iya, BTW buat yang jangan salah juga, buat yang diketahui ini tuh P-nya itu adalah P absolute. Jadi P absolute itu adalah P gauge ditambah P ATM. Di sini diasumsikan P ATM itu segini 1 kPa. Kemudian alirannya incompressible, dan terakhir itu steady flow.
Untuk governing equation-nya sendiri, untuk momentum itu ini ya. Jadi F itu adalah F surface ditambah F body atau F cairan sama dengan 2/T integral control volume P rho dV ditambah integral control surface P rho V dA. Nah, untuk ini kita perlu nge-define dulu control volume-nya seperti soal-soal yang lain. Jadi untuk di sini tuh kita nge-define control volume-nya itu di sekitaran pipa aja. Jadi kayak gini bentuknya. Sorry, kayak gini bentuknya. Nah, dengan P1 dan P2 itu arahnya selalu masuk ke dalam control volume. Seperti ini. Nah, dari buku itu ada solusi yang bisa dibilang kayak agak menggampang membuat analisis P itu gampang. Jadi, tadi kan diketahui P itu adalah P gauge ya, atau P, sorry, P absolute ya. Jadi, P gauge ditambah P ATM. Nah, jadi buat yang analisis ini kan sebenarnya di seluruh control volume ini kan dikenai P ATM di keempat sisinya. Nah, tapi karena kita ingin meninjau, karena si P ATM ini sama, jadi kayak kita kurangin aja P absolute yang diketahui di soal atau P1 itu dikurangin dengan P ATM. Jadi yang kita perlu urus itu cuma P gauge-nya. Jadi kayak gini. Berarti kalau misalnya di kasus ini tuh ya seperti ini. P1 gauge relasi PG dan P2 gauge PG. Kemudian jangan lupa juga kayak kita nentuin kemana kerangka referensi kita. Jadi referensi kita XY, X-nya ke kanan, di ke atas, dan gravitasi ke bawah. Nah, kita mulai dari governing equation-nya. Jadi, governing equation ini kita perlu pecah menjadi dua komponen, yaitu di sumbu X dan juga sumbu Y. Kita mulai dulu dari yang sumbu X. Di fx itu fx, dx. Nah, tadi diasumsikan di soal itu adalah aliran itu uniform dan juga steady flow. Nah, karena uniform dan steady flow, ya juga karena fbx itu atau f body di sumbu X itu nggak ada, jadi kita bisa coret ini, kemudian ini, dan mensimplifikasi yang integral control surface-nya. Jadi di akhir itu formulanya itu adalah fx itu sama dengan fsx sama dengan ini tuh 0. Berarti itu sigma, aku lihat contekan dulu. Sigma cs, berarti ini jadikan u aja, u rho v a. Nah, jadi ini untuk simplifikasi dari Reynolds transport theoremnya. Kita mulai dari sumbu X. Jadi kita perlu analisis lagi gaya apa yang bekerja di sumbu X. Jadi kan di sumbu X itu pertama ada gaya Rx-nya atau gaya yang uh, menghambat gitu. Kita kasih ke arah sini aja, asumsikan Rx. Kemudian ada juga gaya akibat tekanan ini. Jadi P1 dikalikan X, kemudian ada P2G dikalikan X, tentu tidak mengabaikan efek sudut. Dan apa lagi? Ya, gitu aja. Jadi efeknya itu berarti ada Rx atau gaya yang kita cari. Kemudian P1 gauge dikalikan A1 karena arahnya itu ke kanan ya. Jadi kenapa tadi aku gambar sumbu referensi ini karena agar kita nggak salah buat nentuin plus minusnya. Karena pengalamanku tuh di sini plus minus itu sangat sangat penting banget dan kalau kalian salah satu step aja itu kemungkinan besar jawaban kalian di akhir juga bakal salah. Jadi harap diperhatikan benar-benar ya terkait tanda di sini. Ini kan P1 kan dia arahnya kanan nih, berarti dia positif. Kemudian untuk P2 ini, karena dia miring 30 derajat, berarti kalau kita mau nyari komponen X-nya, itu adalah P2G cos 30 derajat. P1G, berarti karena dia ke arah kiri, berarti aku langsung kasih negatif. Kurangi P2G A2 sama dengan kemudian untuk U ini kita juga harus lihat dari dua sisi ini.
Nah, jadi kan eh, untuk di permukaan pertama, permukaan satu ini, kita bisa lihat kalau P dan A itu dia berlawanan arahnya. Jadi normal A itu kan ke sana. Satu, dan normal apa namanya? Aduh, itu ke sana. Aduh. Oke. Nah, A sama V dia untuk yang untuk A dan V di permukaan pertama itu dia berlawanan arah. Sedangkan dan untuk A dan V di permukaan kedua dia tuh arah. Jadinya ini kita jadi U1 langsung kasih negatif aja. Negatif U1 Pro. Ini V sama A aku jadiin V aja. Jadiin Q aja. Q ditambah U2 Pro Q karena dia positif. Nah, kemudian kita perlu ngedefine U1 sama U2 itu apa. Jadi untuk U1 kan U1 kan dia sama kayak V1 ya, karena dia tuh nggak ada komponen vertikal dan horizontalnya, semuanya cuma komponen horizontal. Jadi V1-nya, U1 itu sama dengan V1, kemudian U2, X di sini, sama dengan V2 cos theta 2. Jadi ini tinggal dikerjain sebenarnya. Karena aku agak singkat aja, biar tidak begitu banyak buat perhitungan. Rx-nya itu sama dengan negatif V1 Rho tambah V2 Rho, Rho-nya dikeluarin berarti V1 ditambah V2 cos theta Rho Q Rho Q dikurangi V1 gauge A1 ditambah V2 gauge A2. Untuk V1 sama V2-nya itu dicari pakai rumus itu ya, apa namanya, kontinuitas. Jadi V1 itu Q per A1 dan V2 itu Q per A2. Ini aku pakai langsung pakai angkanya aja. Jadi min 6,04 meter per second ditambah 13,6 meter per second cos 30 derajat. Kemudian dikalikan rho. Rho-nya itu rho air berarti misalkan 1000 ya. 1000 dikalikan debitnya tadi berapa? Debitnya itu 0,11. Ya kan 0,11 dikurangi P1G. P1G berarti kan P-gauge ya, berarti 200 dikurangi 101 kPa. Karena kPa kita harus kalikan 10 pangkat 3. Kalikan A1. A1 itu tadi 0,0182 ditambah P2 itu P-gauge-nya 120 dikurangi 101 kali 10 pangkat 3 kPa kPa. Kemudian dikalikan 0,0081 cos 30. Ini kalau dihitung nanti dapatnya itu adalah Rx-nya itu negatif 1040 Newton. Nah, ini kalau dapat negatif nggak usah khawatir, karena kalau negatif ini berarti asumsi kita itu kebalik. Yang tadi kita mengasumsikan ada itu arahnya ke kanan, berarti karena dia negatif, berarti R itu harusnya ke kiri, Rx-nya. Itu untuk komponen X. Sedangkan untuk komponen Y, caranya sama sebenarnya. Tapi yang beda ini tuh paling ada
gaya berat dari si elbow itu sendiri. Kalau dia itu berarti RY ditambah apa namanya? Oh ya, sorry, governing equation dulu aja. Jadi governing equation-nya, kalau di sini kita nggak bisa mengabaikan F body. FB-nya kita nggak bisa abaikan karena kan si FB itu kan dia eh, ada berat dari air dan juga berat dari si elbow. Jadi yang bisa kita abaikan itu cuma ininya. Jadi kita punya F surface Y ditambah F body Y sama dengan CS V rho V dA. Nggak ada dA-nya. Jadi A. Oke. Arrow surface-nya itu berarti di sini ada RY, kemudian ada P2G, A2 sin theta. Ini tau lah ya dari mana dapat sin ini, karena kan tadi ada komponen vertikal. Dan arahnya itu ke atas, jadi kita bikin positif. Kemudian ada MG, atau si gaya berat dari elbow, dikurangi rho VG. Rho VG ini adalah massa air. Sorry, suara gue kedengeran nggak? Ini kayaknya tab gue agak nge-lag. Kedengeran Kak? Oke, jadi suara aman. Tapi tab gue ini agak nge-lag ya, jadi tunggu sebentar, maaf. Oke, udah. Jadi kita lanjut ya. Jadi sampai rho VG sama dengan, karena kan U1 ini masih sama, dia negatif negatif U1 rho Q ditambah U2 rho Q. Nah, di sini karena di sumbu Y itu kita nggak ada komponen X. Jadi komponen X-nya ini kita coret. Jadinya kita dapat RY sama dengan min U2-nya di sini tuh adalah negatif P2 sin theta. Sama kayak yang di atas tadi caranya. Oke, jadi min P2 sin theta 2 rho Q ditambah MG ditambah rho VG dikurangi P2 gauge. Itu ini jangan ketukar ya. Di tulisan gue ini tuh kalau P2 ini P2 gauge, bukan P2 dikalikan gravitasi. P2 gauge A2 sin theta. Oke, tinggal dihitung sebenarnya. Terus kalau dihitung itu nanti dapat, aku bahas aja deh. P2-nya sama caranya nyarinya tadi, kayak yang pertama. Pakai Q dibagi A, ini sin 30, rho-nya 1000, Q-nya 0,11, ditambah MG itu berarti M-nya tadi 1000 dikalikan 9,8, ditambah 1000 dikalikan volume dari volume dari total air yang ada di elbow-nya itu tadi 0,06 apa kan? Ya 0,006. 0,006 kalikan 9,81 0,8 dikurangi P2 gauge-nya 120 dikurangi 101 A2 0,0081
Tekan sin 30. Kalau dihitung dapatnya negatif 667 Newton. Oke, jadi itu buat RY sama RX. Jadi keduanya itu sama-sama negatif, berarti asumsi arah. Tes. Bentar, wifi Hadian lagi error. Mana Hadian? Sebentar ya guys. Bentar ya guys, Hadian beli kuota dulu. Iya, Kak. Boleh ke toilet dulu atau makan dulu. Kalau saya kembali, sorry. Saya gue ada error barusan. Aman-aman, guys kan.
Oke, jadi buat nomor 2 ini, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Ini cukup cukup simpel lah ya buat ini. Kayak yang penting tuh tahu mana yang bisa disimplifikasi aja sih dari RTT-nya. Terus kenapa alasannya dia bisa disimplifikasi. Jadi kan yang di term pertama ini kan dia tadi disimplifikasi karena hal itu tadi start kan. Terus yang term kedua ini dia tuh disimplifikasi kayak ini karena dia tuh uniform flow di kedua ujungnya. Gitu. Oke, kalau gitu kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor berapa nih? 4 ya. Aku ambil soal PR aja ya karena yang lebih simpel. Jadi ini pasti soalnya Pak Naren sih. Jadi ini tuh ada suatu percabangan pembuluh darah yang di sini tuh antara narasi sama gambarnya mungkin agak-agak sinkron di sini. Karena pembuluh darah utama ada tekan. Jadi eh, ini kebayang lah ya gimana cara kerjanya. Jadi ini tuh ada pembuluh darah utama yang ukurannya paling gede 1 cm diameternya masuk darah dengan tekanan 125 mmHg dengan kecepatan 4 liter per menit ke sini. Kemudian hmm, apa namanya? Diminta buat estimasi tekanan darah pada masing-masing cabang. Asumsikan pembuluh darah berperilaku sebagai tabung yang rigid tanpa gesekan dan berada pada bidang horizontal. Jadi habis masuk ke sini darahnya itu keluar lewat dua pembuluh darah yang lebih kecil, yang 5 mm sama 3 mm ini. Tanpa gesekan berada pada bidang horizontal. Apa gaya yang timbul pada masing-masing cabang pembuluh darah? Oke. Jadi sebenarnya kalau ini tuh bahkan lebih simpel daripada nomor 2 tadi. Itu tinggal menggunakan persamaan Bernoulli. Itu udah bisa dapat. Ini aku kasih tambahan lagi kali ya. Atau asumsinya lagi no friction. Jadi ini semua yang diketahui P1, Q1, D1, D2, Q2, Theta 2, D3, Theta 3, sama yang ini dihitung A1, A2, A3 buat masing-masing pembuluh. Jadi gue berikan questionnya pakai persamaan Bernoulli. Bagus aja. Jadi langkah pertama itu kita perlu mencari Q3. Kan tadi kan diketahui cuma Q1 sama Q2 ya. Oke, ini kayak aku salah kirim ya. Kita perlu mencari, nggak ada yang aman, oke. Ternyata bisa ansan ya di Zoom ya, baru tahu gue. Oke, kita eh, pakai persamaan kontinuitas. Jadi di apa namanya, min Q yang masuk itu sama dengan Q yang keluar. Biasanya Q masuk itu kan Q1, terus yang keluar itu Q3 sama Q2. Berarti kalau kita mau nyari Q3, tinggal kita ngurangin Q1 min Q2. Itu nyari Q3 sama dengan Q1 min Q2. Jadi Q1-nya itu 0,67 kali 10 pangkat min 4. Betul ini kalau ada yang salah hitung, ntar tolong lapor ya. Karena gue sering banget salah hitung buat soal-soal kayak gini. 10 pangkat min 4 dikurangi Q2-nya 0,42 kali 10 pangkat min 4. Berarti 0,25 kali 10 pangkat min 4 antar pangkat 3 per second. Dan juga jangan lupa, ini diingatin lagi, buat satuan itu harus diperhatiin benar-benar ya. Usahain ubah semua satuan itu jadi SI. Soalnya di kuis kalian yang pertama itu kalian cukup banyak itu sih. Cukup banyak yang ngelakuin kesalahan itu. Jadi kalian belum belum ngubah dari satuan misalnya kayak liter gini jadi meter pangkat 3. Itu sangat-sangat fatal dan bisa ganggu hasil perhitungan kalian ke bawahnya nanti. Nah, kemudian dapat Q3, kita perlu mencari
kecepatan aliran darah di masing-masing pembuluh. Jadi kita perlu cari V1, V2, V3. Simple rumusnya, V1 sama dengan V1 per A1, terus V2 sama dengan Q2 per A2, dan V3 sama dengan V3 per A3. Oke, karena ini gue belum ngitung, jadi gue perlu ngitung dulu. V1-nya 0,67 kali 10 4 dibagi. Tadi A1-nya itu 7,85 kali 10 pangkat min 5. Dapatnya 0,853 meter per second. Terus buat Q2 itu 0,42 kali 10 4 juga dibagi A2-nya 1,963 kali 10 5 dapat 2,13 2,139 meter per second. Dan untuk V3-nya V3 itu 0,25, terus untuk A3 itu 7,069 kali 10 6. Ini dapat 3,536. Oke, udah dapat ini. Nah, kemudian yang diminta itu adalah buat mencari tekanan darah pada masing-masing cabang. Nah, gimana? Caranya gimana? Kita menggunakan persamaan Bernoulli. Jadi pakai persamaan Bernoulli buat ngebandingin tekanan di pembuluh darah pertama dengan pembuluh darah kedua dan pembuluh darah ketiga. Kenapa? Karena yang udah diketahui itu adalah tekanan di pembuluh darah pertama. Jadi kan untuk persamaan Bernoulli kan dia question untuk P2 jadi P1 per rho ditambah P1 kuadrat per 2 ditambah Z1 kali G sama dengan V2 per rho tambah V2 kuadrat per 2 tambah Z2 kali G. Nah, tadi kan salah satu asumsinya itu adalah si blood vessel ini dia terletak di suatu bidang horizontal. Jadinya kita bisa menghapus term Z-nya. Jadi Z1 ini buang, Z2G buang. Jadi P2 itu sama dengan P1 tambah P per 2 P1 kuadrat min V2 kuadrat. Salah. V2 kuadrat. Oke, tinggal dihitung. Dapatnya itu berarti P1 itu 125, 16,67 kilopascal. 16,67 kali 10,3 ditambah tadi roda darahnya 1040 nih. 1040 40 bagi 2 kemudian dikali P1 kuadrat 0,853 kuadrat min P2 kuadrat itu 2,139 kuadrat. Dapatlah angka 14,669 mmH. KPA. KPA atau PA? Iya, KPA. Nah, mungkin karena kita ngomonginnya tentang pembuluh darah, mungkin kalau kalian udah dapat KPA ini, kalian bisa ubah ke mmHg ya. Tinggal dibagi berapa gitu. Nggak apa juga. Tapi, itu buat hasil akhirnya. Terus buat P3, sama caranya, jadi aku langsung aja. P3 sama dengan
V1 tambah V per 2 V1 kuadrat min V3 kuadrat. Salah lagi. V3 kuadrat. V1-nya sama, rho-nya sama. Jadi kita tinggal ubah V3-nya. Jadi 3,536. 3,536. Jadinya dapat 10,546 kPa. Ya, semoga ini benar hitungannya. Boleh dijadiin nyaman lagi. Oke, itu buat P2 dan P3. Nah, kemudian yang dicari itu adalah gaya yang timbul pada masing-masing cabang pembuluh darah. Sebenarnya gue agak itu ya, agak rancu baca soalnya. Tapi kalau yang eh, ini kan gue cari soal yang mirip di internet ya. Itu kalau redaksi aslinya itu adalah what is the force generated at the brains by the blood. Jadi yang gue asumsiin itu antara eh, gaya yang ada di si control surface-nya sih. Karena itu sama sih sebenarnya kayak pakai yang mirip kayak yang tadi. Iya benar, ini gaya yang berada di control surface-nya. Kayaknya aku gambar dulu deh. Oke. Jadi buat menurunnya sama kayak yang tadi ya. Jadi kita perlu lihat eh si ini tuh ada P-nya, P3, P1, ini P2. Jadi ini persamaan nama temennya tuh sama persis kayak yang tadi. Jadi dengan asumsi yang sama, jadi kita tinggal hitung untuk distribution horizontal dari si P3 dan kemarin horizontal dari si P2. Jadi Rx sama Rx ditambah P3 A3. Kalau horizontal tuh berarti dia pakai cos theta 3 dikurangi ini sama kita pakai asumsi X ke kanan dan ke atas dikurangi P2A2 cos theta 2 sama dengan eh, negatif. Kalau ini berarti langsung pakai U3 negatif P3 cos theta 3 dikalikan rho dikalikan I3 ditambah P2 cos theta 2 rho P2. BTW ini ada yang bingung nggak kenapa dapat persamaan kayak gini? Kalau misalnya ada yang bingung langsung tanya aja ya. Ya, sebenarnya ini tinggal di submit semuanya RX itu sama dengan bla bla bla. Komersi itu. Nah, terus buat yang sembuh Y sama juga caranya. Ini buat RX-nya kalian masukin sendiri angkanya. Nah, buat yang Y itu di sini kita nggak mengetahui berapa berat dari si blood vessel-nya, jadi kita asumsikan 0 sama karena nggak diketahui berapa volume yang ada, berarti FB di sumbunya, di sumbunya, di sumbunya, kita asumsikan 0 juga.
Oke. Jadi kalau untuk yang RDA-nya, RDA tambah T1A1, karena dia nggak ada komponen horizontalnya, cuma komponen vertikal, terus dikurangi P3 sama P2 itu arahnya ke bawah, jadi dikasih negatif. P3A3, sin theta 3, dikurangi P2A2, sin theta 2. Sama dengan V3, sorry, P3 sin theta 3, kalikan rho I3, tambah P2 sin theta 2, dikalikan rho kali Q2, dan dikurangi P1 rho Q1. Jadi dia tuh negatif karena A-nya itu berlawanan dengan arah masuknya fluida. Jadi arah normalnya A itu kan dia ke sana tuh. Sementara fluida itu arahnya ke dalam. Jadi karena dia berlawanan kasih negatif. Udah deh, tinggal dihitung. Nanti R-nya itu dapat berapa. Ini buat nomor 4 ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kak, aku mau nanya deh. Oke, Tadi tuh ini sebenarnya agak yang awal-awal itu tadi sih yang di Bernoulli itu oke. tadi yang Z1, Z2 sama Z3-nya semuanya sama ya? Iya, karena dia kan di horizontal plane ya. Jadi si Oh, di XY plane. XY. Oke, ya benar. Jadi apa namanya? Itu nggak ada perbedaan ketinggian di antara Oh, si tiga branch ini. oh oke. Tuh. Nah, Jadi, siap. oke, komponen vertikalnya atau ketinggiannya itu diabaikan. Oke, kalau nggak ada yang nanya, kita lanjut ke nomor 6. Yang sebenarnya ini paling paling rumit sih, dan tolong misalnya kalau ada yang salah, ntar tolong dikoreksi ya. Jadi nomor 2 ini, nomor 4 ini, soalnya ada suatu sprinkler yang ada apa namanya, tiga sprinkler, yang mana air itu masuk dengan volume, dengan debit 4 liter per second di sepanjang sumber rotasi. Jadi dari sini masuknya 4 liter per second. Kemudian las penampang pada tiga nozzle ini adalah 15 mm persegi, serta memiliki arah sejajar dengan kecepatan relatif keluaran air. Jadi dia itu apa namanya, eh, pembelokannya ini dia itu sejajar dengan air. Nah, kemudian berapa besar torsi menahan yang diperlukan untuk memegang rotor agar tetap stasioner? Dan juga berapa kecepatan putar rotor jika torsi penahan dihilangkan? Dengan alfa 0 derajat, dengan theta 0 derajat, 30 derajat, sama 60 derajat. Jadi sebenarnya soal ini tuh mirip kayak yang di contoh yang ada di bukunya Fox ya. Kan di Fox itu kan contohnya dua lengan ya. Dan ini tiga lengan. Sebenarnya sama aja. Nanti cuma yang beda itu cuma itu sih, di V-nya, V, V-jet, V-jet yang keluar dari si sprinkler ini. Jadi kayak tinggal berapa dibagi berapa gitu. Oke, kita coba kerjakan. Jadi kalau untuk si soal ini, kita menggunakan itu ya, menggunakan persamaan yang untuk angular momentum. Jadi, hmm, kan kalau governing equation-nya itu adalah R cross Fs atau friksinya ditambah integral kontrol volume R cross G rho dV ditambah T shaft
sama dengan super dot T integral control volume R cross V rho dV ditambah integral control surface R cross V rho V ya. Itu covering equation. Oke, pertama-tama kita perlu cari tahu berapa kecepatan jet atau eh, kecepatan air yang dia udah keluar dari si nozzle ini. VJet. VJet itu sama dengan I dibagi kanan kiri 3 berarti 3 dikalikan A. Sama dengan I per 3 kali 4 per Pi di kuadrat. Hitung tuh berapa. Aku mau nanya deh. Oke, Itu silakan. itu yang integral CV R cross G itu maksudnya kayak torsi yang diakibatkan gaya gravitasi gitu ya. Yang sepengetahuanku ya gitu sih. Jadi apa namanya? Kayak yang perlu kita analisis itu kalau kita berbicara tentang angular momentum tuh ya agak banyak kan. Jadi salah satunya itu karena gaya Oke. gravitasi. Kalau torsi shaft itu apa? Maksudnya aku masih kurang bingung gitu. Kurang bingung. Maksudnya aku bingung kayak visualisasinya gitu. Oke, kalau torsi shaft, kan kalau torsi shaft itu adalah negatif TF tapi arahnya ke atas. Jadi gini. Jadi ini aku ambil source dari bukunya Fox. Jadi kan di sini ketika dia mutar itu ada ini ya, ada TF, anjir TF. Arahnya tuh angular. Nah sementara si shaft itu adalah eh, negatif TF tapi arahnya tuh ke atas. Jadi kayak apa ya, semacam eh gaya yang menahan agar si torus ini dia tuh nggak bergerak ke atas gitu. Itu sih. Soalnya kan kalau kamu lihat kan si apa namanya si apa ya namanya si apa rotornya atau si nozzle-nya ini kan dia ada kalanya ketika kita kasih theta itu 30 derajat kan. Jadi misalnya kayak ini kan dia agak naik itulah daripada normal. Nah, berarti kan pasti ada gaya yang arahnya itu ke bawah dari si sprinkler ini. Nah, inilah si gaya T shaft ini yang digunakan untuk menahan agar si sistem ini dia tuh nggak gerak ke atas bawah gitu. Jadi kayak gaya aksi reaksi gitu. Kira-kira Itu kebayang tadi nggak? T-shaft itu yang arah ke atas itu. Iya, arah ke atas. Ini T. Jadi biar apa namanya? Kan dari sini kan dia ada itu ya. Kalau misalnya kita kasih theta di rotornya kan pasti ada gaya ke bawah. Nah, si T Theta shaft ini maksudnya dia tuh terhadap sumbu horizontal. ya dalam sebuah horizontal Oh, yang di soal ini. Jadi kayak gaya reaksinya gitu. Biar si sprinkler ini nggak gerak ke bawah. oke Kak. Masih Kak. Oke, kita lanjut. Dan aku belum ngitung juga. Ini kayaknya kan 4 liter per second berarti 0,04 meter pangkat 3 per second bagi 3 dikalikan 4 per pi kali diameternya atau ini langsung luas ya berarti.
cepat dikali 15 mm per persegi, 15 kali 10 pangkat negatif 6. Dapatnya VZ-nya adalah ini semoga benar ya jawabannya. Aku liter per second kan ya. Oke. 113,177 meter per second. Oke. Nah, pertama kita perlu lihat ke si governing equation-nya ini. Kita perlu melakukan beberapa simplifikasi. Yang pertama adalah bentar ya, aku nyari catatan dulu. Nah, kita perlu cari tahu mana yang bisa kita coret atau kita sederhanakan. Nah, yang pertama itu adalah yang fraksi pertamanya R kali Fs. Kenapa? Karena di sini di dalam tetananya ini nggak ada friksi. Jadi Fs-nya itu 0. Kemudian yang kedua, di sini yang term kedua ini kita coret juga. Karena kita, apa namanya, mana ya, kayak kita tuh kayak ninjanya tuh di arah sumbu X sama sumbu Y gitu. Jadi kayak peran gravitasi ke dalam torsi itu diabaikan. Terus yang ketiga itu, yang ini tuh kita coret juga. Buat pembuktiannya kenapa yang term ketiga ini dicoret ini ada di itu ya, ada di Fox. Jadi intinya nanti pokoknya karena ketika kita turunkan terhadap apa namanya T, nanti sistem yang ada di dalam ini itu nanti sama dengan nol karena nggak ada yang ternyata nggak ada yang bergantung pada waktu. Jadi kita bisa katakan kalau eh, momentum angular di dalam kontrol volume itu di dalam kontrol volume itu nggak berubah terhadap waktu. Momentum angular tidak berubah terhadap waktu. Oke. Nah, aku mau nanya, itu Oke. maksudnya momentum angular tidak berubah terhadap waktu itu kayak gimana? Jadi kayak bisa dibilang em, kan ketika suatu benda itu berputar dia kan punya momentum angular ya. Nah, di dalam kontrol volume setelah dilakukan perhitungan itu si momentum angularnya itu nggak berubah terhadap waktu. Jadi dengan kata lain kayak momentum angularnya itu selama dia berputarnya dengan kecepatan konstan itu nggak berubah. Jadi kayak nggak ada eh ya itu sih nggak ada perubahan momentum angular terhadap waktu itu. Nah, berarti kan kita dapat persamaannya tinggal ini ya, tinggal T chef sama dengan control surface R cross P rho P
Ya, ini sebenarnya perhitungannya cukup panjang dan kompleks dan hmm, karena waktunya udah cukup malam juga, mungkin buat sekarang aku skip dulu ya. Jadi, tapi nanti buat lengkapnya aku coba kasih perhitungannya lengkap. Ini karena waktunya udah cukup parut. Jadi pokoknya nanti kalau kita hitung sini, nanti kita dapat, tadi kan T-shape itu adalah negatif TF, tapi arahnya tuh ke atas, ke sumbu Z. Jadi min TF sama dengan negatif rho Q R kalikan itu V, apa namanya, VZ Z cos theta dikurangi omega R. T-shape-nya tuh ini. Kata dicari apa sih tadi? Oh, T-shape ya, berarti nggak usah diubah. Jadi biar gini aja. Nanti tinggal dimasukkan angka-angkanya. Jadi nanti buat yang pertama dicari T-shape. Shape itu dapat tinggal dimasukin angka-angkanya sih sebenarnya. Dapat segitu. Nah, kemudian untuk yang kedua, oke. Yang kedua itu adalah kita pengen cari tahu kecepatannya jika torsi penahan dihilangkan. Jadi buat yang kedua ini kita tinggal eh, kita asumsikan T-shape-nya itu 0. Asumsikan T-shape itu sama dengan 0. Jadinya kita bisa eh, cari, jadi tinggal, berarti kan jadinya si omega R itu adalah VZ cos theta. Jadi tinggal omeganya sama dengan VZ cos theta bagi R. Dengan tetanya itu divariasiin. Theta sama dengan 0, theta sama dengan 30, dan theta sama dengan 60 derajat. Oke, gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak buat nomor ini? Ya, mungkin emang belum selesai sih, soalnya yang ini tuh memang perlu penurunan. Nanti buat yang catatan lengkapnya, nanti aku tambahin penurunan di sini. Jadi kenapa ini tuh bisa dianggap 0, terus juga penurunan dari sini ke sini. Siapa ada pertanyaan dulu sampai sini? Nah, aku mau nanya Kak, Oke, itu eh yang VJ cos theta min omega R itu maksudnya kayak gimana ya? Kalau dibayanginnya gitu. Jadi itu asalnya dari yang kecepatan V yang kiri itu kan. Kan itu ada dua tuh, kiri sama kanan. kiri sama kanan tuh maksudnya yang gimana? Yang di ini apa yang sebelum persamaan yang ada VJ cos theta min omega R itu atasnya itu kan ada integral kontrol surface R cross V rho V Hmm, dot dA. Nah itu hmm, kan ada dua V-nya, kiri sama iya. kanan. Nah itu tuh maksudnya yang kiri tuh kayak apa ya? Kecepatan si fluidanya relatif terhadap
tanah gitu ya. Makanya itu VJ cos theta min omega R atau Fidget Cosetta min omega R. Hmm, kalau yang ditanyakan itu kayak kecepatan relatifnya itu terhadap si perputaran jetnya. Jadi terhadap perputaran si sprinkler. Jadi dia tuh perlu dikurangin omega R. Karena aku tangkap juga apa ya kayak si fidget ini dia itu yang kita dapat di awal itu ini dia tuh terhadap tanah. Soalnya kan kita emang nggak memperhitungkan putaran dan lain-lain kan. Jadinya kayak di term ini ya kita perlu kurangin dengan omega R. Ini ada penurunannya tapi emang panjang sih sebenarnya. kalau yang di debit itu kalau nggak salah laju yang ini laju fluidanya terhadap control surface-nya kan Kak? Control surface itu yang si jetnya kan? Nozzle. Ya, Yang yang itu. fidget ini, yang ini. Heeh, iya. Hmm, tapi kalau yang aku tangkap ya dari persamaan ini kan dia kan cuma perhitungan key ya. Perhitungan key jadinya dia tuh harusnya terhadap tanah sih. Tapi ntar coba aku konfirmasi lagi. Ntar aku coba Soalnya cari-cari seingat lagi. aku di PPT Panugraha kayak gitu. Maksudnya yang kalau yang kanan itu kecepatan Hmm, fluida terhadap control surface ya. Tapi kalau yang oke. kiri itu kayak kecepatan laju fluida terhadap reference frame gitu. Nah, aku anggapnya Betulnya, reference frame itu harus yang inertial gitu. Itu kan tanah kan bisa ya. Tapi nggak tahu juga sih, aku masih agak bingung juga. betulnya kiri kanan tuh yang mana sih? Aku agak agak miss di Eh pertanyaannya. yang itu tuh apa itu misalkan integral control surface R Iya, cross V oke. Hah? rho V dot Oh, dA. Nah, V2 ini kiri ya, ada sama dua V kanan. ini. Iya iya, Oh, I bingung. see. Ya itu. Soalnya agak tricky juga kan itu buat bedainnya. Kan kalau yang di sini kan V yang kiri sama yang kanan beda kan. Hmm. Yang Hmm. kiri kan dia dikrosin sama R ya. Ntar yang kanan itu dibulatin biasa. Oke, ntar aku coba ya, baca-baca lagi ya. Jadi kalian ujian di hari apa? Kenapa Kak? Kalian ujiannya di hari apa? Ujian Metro. Nah, belum dikasih tahu. Ah, seriusan. Oke. Iya, tapi katanya nggak mungkin Selasa. Pokoknya nggak ngambil jam kuliah. Oh, oke kalau gitu. Ya mudah-mudahan jangan Rabu. Saya ada ujian awal. Oke. Ya aku usahain nanti buat penerangannya nanti aku selesaiin hari maksimal besok sih, besok malam. Aku share di grup. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Kan aku mau nanya. Oke. Aku masih rada kurang paham sih kayak tes chef tuh sebenarnya tuh apa sih Kak? Kayak di gambar tuh yang bagian mananya? Oke. Jadi tes chef itu kalau secara rumus kan apa namanya ketika si benda ini berputar itu kan bakal ada TF ya apa namanya yang arahnya itu gaya 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 angular yang arahnya itu eh, kalah dengan perputaran. Nah kalau rumusnya itu S chef itu adalah negatif dari TF tapi arahnya itu ke atas. Jadi kayak dia tuh semacam gaya yang hold posisi si sprinkler ini. Kan kalau misalnya kita lihat di sini ini kan apa namanya kalau kita lihat di perputarannya kan dia kan agak ngarah ke atas ya. Nah, jadi kan bisa dibilang nanti kayak bakal dari resultan gaya ke bawah dari tiap-tiap nozzle ini. Jadi kayak si T-shape ini buat menghold si sprinkler biar ketika terkena gaya si apa namanya gaya dorong ke bawah dari masing-masing nozzle ini dia tuh eh, masih diam gitu, nggak bergerak ke atas bawah. Kalau arahnya tuh kayak gini sih, dia ke atas di di tiangnya ini atau di shaftnya. Oh, oke oke. Makasih Kak. Oke, TF itu apa ya kok dari di sini? TF itu
kalau yang aku baca di buku dia tuh ya gaya putar gini sih bentukannya, torsi gitu. Torsi yang dia tuh mutar kayak gini. Oke. Oke. Tapi kalau misalnya nggak ada pertanyaan mungkin bisa diakhiri. Gimana Ilham? Dari Akmal ada yang mau nambahin? Udah cukup. Tadi Acit kayaknya sempat tepan mic. Mau nanya lagi atau gimana? Ini sih Kak, kayak kisi-kisinya tuh sampai yang ini doang, yang angular momentum gini, atau kayak kalau di buku kan ada yang sampai energi gitu ya, Hmm. kalau nggak salah. Nah itu kira-kira biasanya sampai sana nggak, atau cuma sampai yang di PR aja, yang di PR-in gitu? Wah, kalau itu saya juga nggak tahu ya kayak gimana ujiannya. Tapi eh, buat yang buat yang energi itu, kalau tahun lalu tuh kayak kita pernah dapat PR tuh sampai energi sih. Tapi gue lupa ujian tahun lalu tuh sampai mana ya. Lu ingat nggak bang? Ujian apa? Ujian Ujian yang bab 4 gini. ujian apa? Kalau gue lihat ujian yang bab 4. Gue lupa emang ada. Pokoknya kalau yang di PR kita tahun lalu tuh nomor terakhirnya itu ini pakai yang energi. Jadi kayak diminta buat ngitung laju perubahan temperatur di dalam suatu color volume. Ntar coba gue share juga kali ya buat yang PR-nya. Jadi biar ada gambaran kayak soal yang eh, ada energinya itu gimana. Tapi kalau kayak yang keluar di ujian, jujur gue kurang tahu sih. Tapi kalau yang dibilang bab 4 berarti ya ada kemungkinan sih energi keluar. Ya coba dipelajari aja sih. Oke Kak, makasih Kak. Oke. Nah, kalau nggak kalian coba tanya Pak Nugraha sih. Harusnya aman kalau kalian ngetok ke ruangannya. Oke, kalau dari gue udah nggak ada lagi sih. Oke, mungkin kalau udah nggak ada, mau ditutup aja, Kak. Boleh? Eh, ya. Makasih buat kakaknya yang udah ngisi. Silakan kalau udah mau keluar dari Zoom ya.